Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama aku Hayuna dengan NPM 2431015, mahasiswi dari Prodi Pendidikan Biologi STKIP Latansa Masyiro, semester 4. Nah, teman-teman, pada kesempatan ini aku akan membuat video mengenai praktikum mandiri yaitu uji protein. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi persyaratan penugasan dari mata kuliah biokimia dengan dosen pengampu Ibu Latif Sofiana, SPD MSI. Selamat menyaksikan. Nah, teman-teman, untuk uji koagulasi atau penggumpalan uji protein ini adalah bahan yang disediakan ada telur, gula, minyak, susu sapi, susu kedelai, kecap, cuka, dan juga wadah transparan. Nah, teman-teman, bahan-bahan tadi letakkanlah pada wadah yang transparan. Di sini ada kecap, minyak, larutan gula, kuning telur, susu kedelai, putih telur, susu sapi, dan juga cuka. Nah, yang pertama kita tetesi minyak dengan cuka sebanyak 15-20 tetes. Nah, pada minyak ini tidak terjadi gumpalan, kan tetapi cuka yang diteteskan membentuk gelendong dan berada di bawah. Karena minyak goreng tersebut merupakan contoh dari lipid, bukan dari protein. Nah, yang selanjutnya pada larutan gula dengan metode yang sama aku teteskan sebanyak 20 tetes cuka. Akan tetapi cuka pada larutan gula di sini langsung tercampur, tidak membentuk gumpalan dan juga tidak membentuk gelendong. Nah, pada kecap juga ditetesi sebanyak 20 tetes cuka, tetapi pada kecap tidak terjadi penggumpalan. Nah, sekarang penetesan cuka sebanyak 20 tetes pada susu kedelai. Nah, pada susu kedelai ini terjadi penggumpalan, yaitu dia berbentuk gumpalan-gumpalan kasar, dan setelah didiamkan gumpalannya mengendap, lalu cairan beningnya berada di atas. Yang selanjutnya penetesan cuka pada susu sapi. Nah, pada susu sapi sama saja dengan susu kedelai terjadi gumpalan, tetapi gumpalan pada susu sapi lebih halus dan gumpalan berada di atas sedangkan cairan bening berada di bawah, kebalikan dari susu kedelai. Selanjutnya penetesan cuka sebanyak 20 tetes pada putih telur. Nah, pada putih telur ini kita menunggu agak lama. Nah, setelah diaduk ternyata membentuk gumpalan dan berubah warna dari yang tadinya berwarna bening berubah menjadi putih. 20 tetes pada kuning telur membentuk gumpalan pada dasar kuning telur dan warnanya lebih mencolok dari kuning telur yang di bawah. Dari uji protein dengan uji koagulasi atau penggumpalan dengan menggunakan cuka, dapat ditarik kesimpulan bahwa bahan yang mengandung protein adalah susu sapi, susu kedelai, kuning telur, dan putih telur. Pada susu sapi mengandung 1 gram dari 100 gram atau 2% protein. Sedangkan pada susu kedelai mengandung 5 gram dari 100 gram atau sebanding dengan 8% protein. Sedangkan pada putih telur sebanyak 11 gram dan pada kuning telur sebanyak 16 gram protein. Uji protein yang selanjutnya yaitu koagulasi atau penggumpalan dengan cara meletakkan sampel di sini seperti telur, gula, minyak, susu sapi, susu kedelai, kecap, dan siapkan juga alatnya, kompor, juga alat gelas yang transparan. Nah, letakkanlah semua bahan sampel ini ke dalam air yang telah direbus hingga mendidih dan tunggulah selama kurang lebih 7 menit. Lalu amatilah perubahannya, apakah terjadi gumpalan atau tidak terjadi gumpalan. Kita nyalakan kompor untuk memanaskan air, kita tunggu hingga air mendidih.
Setelah air mendidih, letakkan sampel yang pertama yaitu larutan gula. Ternyata pada larutan gula ini tidak terjadi penggumpalan setelah ditunggu selama 7 menit. Yang selanjutnya uji susu sapi. Diletakkan di air yang mendidih selama 7 menit, tetapi susu sapi tidak mengalami penggumpalan meskipun susu sapi mengandung protein. Nah, uji yang selanjutnya uji protein pada putih telur. Nah, setelah diletakkan pada air yang mendidih dan ditunggu selama 7 menit, putih telur mengalami gumpalan hingga putih memadat. Di protein yang selanjutnya yaitu pada kuning telur. Nah, pada kuning telur juga terjadi penggumpalan hingga memadat ketika kuning telur diletakkan pada air yang mendidih dan ditunggu hingga 7 menit. Pada susu kedelai juga tidak terjadi gumpalan ketika diletakkan di air mendidih. Pada kecap juga tidak terjadi gumpalan. Dan begitu juga pada minyak makan juga tidak terjadi gumpalan. Nah, pada uji protein dengan pengamatan uji koagulasi dengan pemanasan ini, susu sapi tidak menggumpal, susu kedelai tidak menggumpal, kecap tidak menggumpal, minyak makan tidak menggumpal, kuning telur menggumpal, putih telur menggumpal, larutan gula pun tidak menggumpal. Jadi mungkin ini saja presentasi atau pembuatan video mengenai uji protein dengan uji koagulasi penggumpalan dengan menggunakan cuka dan juga pemanasan. Kurang dan lebihnya aku mohon maaf. Aku akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.